Kali ini kita bahas retorika dari sudut pandang filsuf Marcus Fabius Quintilianus. Seperti biasa, materi ini saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman yang digelar setiap Rabu malam jam 8. Nah, kali ini adalah tentang retorika edisi bulan Januari 2024. Nah, apa sih yang dimaksud dengan retorika? Ada sedikit perbedaan antara retorika dengan public speaking atau orasi. Jadi, retorika ini adalah public speaking yang tujuannya adalah untuk persuasi, ya, untuk ajakan kepada masyarakat luas. Tidak sekedar pemaparan, tidak sekedar orasi, tapi berfungsi untuk mengajak, mempengaruhi orang lain untuk punya kehendak melakukan sesuatu. Nah, sedangkan menurut Quintilianus, retorika itu didefinisikan sebagai orang baik yang mampu berbicara dengan baik. Nah, maksudnya gimana? Jadi orator yang sempurna adalah yang baik secara kepribadian, secara kualitas diri, secara moral, baru kemudian dia bisa menyampaikan kepada masyarakat nilai-nilai itu dengan cara-cara yang baik, dengan penyampaian yang mudah diterima. Nah, jadi intinya adalah orator itu perlu menjadi baik dulu secara kepribadian, baru bisa menyampaikan sesuatu yang baik itu kepada masyarakat. Nah, kalau secara diri sendiri, kepribadian, moral diri itu belum baik, maka akan sulit atau akan tidak mudah bagi orang lain untuk percaya pada diri si orator tersebut. Nah, intinya adalah yang harus baik adalah kepribadiannya dulu, nilai diri, moralnya dulu, baru teknik retorikanya menyusul. Yang menarik adalah retorika Quintilianus ini tidak berorientasi pada hasil menang kalah. Jadi, kalau orientasi kita itu tidak atau belum mampu mempengaruhi orang lain, yang penting kita sudah sudah memenuhi tuntutan seni berretorika. Nah, yang terpenting adalah kita sudah memenuhi atau melakukan penyampaian berretorika dengan baik. Nah, perkara orang lain itu belum bisa kita yakinkan, itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, asumsi dasar retorika menurut Quintilianus adalah bicara ini adalah sebuah perbedaan, sebuah kelebihan yang hanya dimiliki manusia, yang membedakan manusia dari binatang. Maka kemampuan berbicara itu harus diimprovisasi, harus dikembangkan, harus dilatih. Kenapa bicara disebut sebagai pembeda atau penciri manusia dari makhluk lain atau dari hewan? Bukankah selama ini kita tahunya akal yang menjadi penciri manusia? Perlu kita sadari bahwa bicara itu kemampuan atau dasar atau landasannya adalah dari akal. Makanya bicara atau retorika ini juga bisa kita sebut sebagai salah satu penciri yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, hewan itu nggak punya kemampuan untuk belajar melatih berimprovisasi gaya bicaranya, ya. Jadi ayam akan tetap selalu berkokok, kambing akan selalu mengembek, sapi akan selalu berbunyi mo. Nah, kita manusia punya kemampuan untuk berlatih, kemampuan untuk mengimprovisasi gaya bicara kita. Nah, untuk mencapai itu maka perlu untuk melatih, untuk membiasakan, untuk mengembangkan kemampuan bicara kita. Sekarang kita masuk ke dua karakter retorika ala Quintilianus. Yang pertama adalah dari sisi moralitas, yang kedua adalah dari sisi kompetensi. Dari sisi moralitas, menurut Quintilianus, cara yang paling efektif untuk mengajak orang lain pada kebaikan adalah kita menjadi pribadi yang baik dulu. Nah, makanya retorika itu harus diawali dengan pendidikan moral, barulah kemudian kita memasuki ilmu atau teknik-teknik atau cara-cara tentang retorika. Dari sisi kompetensi, menurut Quintilianus, seorang orator itu haruslah mengedepankan kompetensi atau keahlian dan menentang retorika yang bergaya korup. Nah, seperti apa retorika gaya korup? Yaitu seorang orator yang dengan kemampuan bicaranya, dengan kecerdasan yang dimilikinya, itu bisa membolak-balik pandangan orang, bisa mengarahkan sebuah kesalahan menjadi kebenaran.
Lalu ada pertanyaan, bisakah seorang orator menggunakan keahlian kemampuan retorikanya itu untuk melakukan sesuatu tujuan yang buruk? Menurut Quintilianus, ini secara kriteria tidak masuk, secara tujuan pun tidak masuk. Secara kriteria, kalau tujuannya itu buruk, maka berarti orangnya ini, oratornya itu belum baik secara moral. Nah, maka dia belum bisa dikatakan sebagai orator yang baik. Dilihat dari sisi tujuannya, retorika ini mengharapkan seseorang untuk punya kemampuan bicara yang baik, cara penyampaian yang baik. Nah, makanya orang yang belajar retorika itu harus menjadi baik dulu, atau dia akan menjadi baik dulu. Nah, oleh karenanya, retorika untuk tujuan yang buruk itu secara definisi dari sudut pandang Quintilianus itu tidak terpenuhi. Gimana sih cara mengembangkan retorika? Nah, menurut Quintilianus ada 3 caranya. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua latihan, yang ketiga adalah deklamasi atau praktek. Imitasi itu adalah kita mencari orator atau ahli retorika yang cara penyampaiannya bagus, kita merasa cocok, mudah dipahami, mudah dimengerti, apa yang disampaikannya juga baik. Kemudian kita tiru cara-caranya, gayanya, teknik-tekniknya. Nah, setelah kita meniru karakter-karakternya, lalu kita lakukan improvisasi untuk memunculkan ciri khas atau yang menjadi pembeda dari diri kita. Kemudian latihan, yaitu dengan cara mempelajari teori-teori atau ilmu-ilmu seputar retorika. Ini bisa dari buku-buku referensi maupun dari melihat orang-orang melakukan orasi atau pidato atau retorika. Kemudian jangan lupa untuk melakukan praktek. Kita lakukan praktek, evaluasi. Ini tujuannya adalah untuk membiasakan, untuk melatih, untuk menambah jam terbang kita. Nah, apa sih ciri ideal orator? Kalau kita mengacu pada definisi orator atau ahli retorika ala Quintilianus, retorika adalah orang yang baik berbicara dengan penyampaian yang baik. Nah, makanya dari sudut Quintilianus, ciri ideal seorang orator itu tidak cuma pada ranah teknik atau cara-cara public speaking, tapi juga keseluruhan pada aspek moral si oratornya ya. Nah, ada beberapa ciri ideal orator menurut sudut pandang Quintilianus. Yang pertama adalah membimbing pada kebaikan, mengajak patuh pada hukum, dan meluruskan yang keliru. Yang kedua, tidak mudah takut, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah patah. Yang ketiga adalah fokus pada peningkatan kualitas dan kebermanfaatan. Nah, Quintilianus ini menulis 12 jilid buku seputar retorika dan juga mendirikan sekolah atau pendidikan retorika. Nah, apa aja yang diterapkan oleh Quintilianus dalam pendidikan retorikanya? Yang pertama adalah konsep manusia sebagai makhluk berpikir. Jadi manusia adalah makhluk yang rasional dan kognitif, berbasis pada ilmu pengetahuan, berbasis pada nalar, tapi juga sekaligus makhluk yang emosional dan juga impulsif. Jadi sesekali ada tindakan-tindakan yang di luar nalar, yang berbasis emosi, kemudian bertindak secara tiba-tiba yang sampai pada tahap mengesampingkan akal pikiran, mengesampingkan ilmu pengetahuan, dasar-dasar yang logis seperti itu. Nah, makanya manusia itu perlu dikendalikan oleh akal pikiran, rasionalitas maupun ilmu pengetahuan. Nah, salah satu caranya yaitu Quintilianus mendirikan sekolah atau pendidikan retorika. Nah, seperti kita tahu ya, bahwasanya retorika ini dasarnya atau landasannya adalah dari akal atau pikiran ya. Yang kedua, konsep manusia sebagai makhluk yang belajar. Jadi manusia sedari anak-anak, sedari belia itu sudah belajar dari nalurinya, dari akal pikirannya untuk memanage, mengorganisir aktivitas-aktivitasnya. Segala sisi kehidupannya itu dia coba untuk organisasi supaya terjadi keruntutan. Nah, makanya sedari anak-anak itu, sedari belia perlu untuk dilatih, dituntun, dibiasakan, mengorganisir. Dengan cara apa? Melatih sejak dalam pikiran ya. Jadi kita perlu melatih anak-anak itu berpikir dengan runtut, berpikir secara terstruktur, berpikir dengan pola yang jelas. Jadi tidak berpikir secara acak ya. Yang ketiga adalah konsep level pembelajaran. Jadi menurut Quintilianus ada 3 level atau tingkatan pembelajaran. Yang
Pertama adalah level dasar atau ludus, yaitu berupa kekuatan logika. Kemudian masuk ke level berikutnya yaitu gramatikus atau kekuatan berbahasa. Nah, barulah masuk ke level sekolah retorika, yaitu berupa gabungan dari dua level sebelumnya, yaitu kekuatan dalam hal moral dan akhlak ya. Ada beberapa prinsip pendidikan retorika ala Quintilianus. Nah, ini adalah materi inti atau pokok dari retorika ala Quintilianus. Yuk kita pelajarin satu persatu ya. Prinsip yang pertama, manusia adalah cerminan dewa atau Tuhan yang dianugerahi akal supaya bisa berpikir dan belajar. Nah, akal dan manusia ini sifatnya alamiah, sama seperti hewan, burung dengan kemampuan terbangnya, kemudian predator dengan keganasannya, ataupun kuda dengan kecepatan larinya. Nah, akal ini kemudian mengantarkan manusia untuk mempelajari segala potensi yang sudah diberikan. Akal ini akan menuntun kita untuk belajar berpikir, kemudian belajar tentang linguistik, tata bahasa, kemudian belajar tentang nilai-nilai. Itu adalah hal-hal yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Nah, hal-hal tersebut itulah yang diajarkan di dalam pendidikan retorika ala Quintilianus. Prinsip kedua terkait dengan orator yang ideal atau sempurna. Nah, Quintilianus ini mendefinisikan orator yang ideal atau sempurna adalah seseorang yang baik secara pengetahuan maupun moral dan mampu berbicara dengan cara yang baik, mampu menyampaikan kepada audiens, kepada khalayak publik dengan cara yang mudah diterima. Nah, kemudian ada kritik tentang syarat menjadi orator yang sempurna tersebut, bahwasanya tidak akan mungkin ada orang yang mencapai kriteria tersebut. Seorang yang baik secara keilmuan, secara pengetahuan, kemudian secara moral, dan juga mampu menyampaikan hal-hal baik itu kepada publik dengan cara-cara yang mudah diterima, yang mudah dipahami. Nah, tapi Quintilianus kemudian menanggapi bahwasanya memang orator yang sempurna itu bisa dikatakan belum ada dan tidak akan mungkin ada, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita meletakkan sesuatu yang ideal itu sebagai tujuan, sebagai arah kita. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk menjadi orator yang ideal, yang mana oke dalam hal keilmuan atau pengetahuan, dalam arti kita terus mengupgrade diri untuk memperkaya wawasan, memperdalam pengetahuan kita. Kemudian secara moral, dalam artian kita juga mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan itu dalam keseharian. Dan juga kita juga terus berlatih untuk menjadi pembicara, penyampai pesan, penyampai gagasan yang baik, yang mudah diterima oleh halayak banyak. Nah, mudahnya adalah kita berusaha dulu nih, kita berusaha dulu untuk menjadi orator yang sempurna, seperti yang disampaikan Quintilianus tersebut. Prinsip yang ketiga, keterampilan paling dominan yang mempengaruhi retorika adalah membaca, menulis, dan berbicara. Nah, di lain kesempatan Quintilianus itu menambahkan, jadi selain aspek menulis, membaca, dan berbicara, ada dua unsur lagi yang nggak kalah penting untuk menunjang keahlian retorika kita, yaitu guru yang terampil dan ketekunan belajar. Jadi pendukung-pendukung lainnya seperti bakat, kesehatan, dan pendukung lainnya tidak akan berarti jika kita tidak memiliki keterampilan yang paling mendasar tadi, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan juga bisa ditunjang dengan guru terampil dan ketekunan dalam belajar. Kemampuan bicara ini juga penting dan bermanfaat dalam kaitannya kita sebagai orang tua ya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang tua ataupun kelak akan menjadi orang tua, jika kita sudah belajar retorika, maka kita bisa mengajari anak kita tentang bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar. Nah, perlu kita sadari bahwasanya cara orang tua berbicara, cara kita berbicara itu akan berpengaruh pada kemampuan bicara yang sang anak. Apakah kita bicara dengan nada pesimis, apakah kita bicara dengan nada tinggi, apakah kita bicara dengan nada membentak-bentak, berteriak-teriak, ataukah kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang runtut, kalimat-kalimat yang terstruktur, logis,
dan juga kalimat-kalimat yang bernada optimis. Nah, itu akan berpengaruh, anak akan mengolah informasi yang dia dapatkan dan itu akan menjadi bekal dalam kelak dia berlatih berbicara. Prinsip yang keempat adalah sosialisasi. Nah, karena seorang orator itu harus tampil di muka publik, maka penting bagi anak sejak dini untuk dilatih membangun hubungan sosial. Nah, apa sih fungsi hubungan sosial ini? Bagusnya dari sosialisasi ini adalah kita bisa melakukan penilaian sosial ya. Jadi, apakah anak ini sudah mencapai standarnya, apakah anak ini sudah mampu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, kita bisa mengukur, melihat kemampuan anak lain, dan kita bisa membandingkan. Nah, sebaliknya, kalau anak itu tidak bersosialisasi, cenderung individu, maka yang muncul adalah mudah untuk berpuas ya. Jadi kita melihat anak seorang diri tanpa ada pembanding, tanpa ada ukuran lain, kita melihat anak sudah mampu melakukan ini, dan itu merupakan kita nilai suatu kebanggaan, suatu capaian yang besar ya. Nah, tanpa teman, kolega, ataupun pesaing, anak itu cenderung akan berpikir, merasa, menilai dirinya itu terlalu tinggi ya. Nah, ini cukup bahaya ya. Padahal pikiran yang tanpa diasah, tanpa ditantang, itu dalam bahasa Quintilianus akan membuat pikiran merana atau pikiran menjadi berjamur. Nah, itulah pentingnya sosialisasi. Nah, selain itu, sosialisasi juga bisa menumbuhkan kepekaan. Kita bisa melatih atau mengasah kepedulian terhadap teman. Kita mampu berbicara tanpa harus menyakiti orang lain. Nah, sosialisasi ini memancing kesadaran bahwasanya setiap orang ini perlu diperlakukan secara patut, perlu dihargai, perlu kita bersikap secara baik, secara sopan. Dan kalau tidak berlatih sosialisasi, seorang itu tidak akan paham hal-hal tersebut ya. Prinsip kelima adalah sekolah umum itu lebih penting dan lebih baik daripada sekolah privat. Alasannya apa? Selain tadi adanya kolega, pembanding, teman untuk penilaian sosial supaya kita bisa mengukur kemampuan anak, juga sistem sekolah atau sistem moral di sekolah itu bisa dikompromikan. Dan juga sistem di sekolah itu cenderung memanjakan ya. Kalau di sekolah umum itu ada aturan yang ditegakkan dengan tegas, misalkan terlambat masuk sekolah maka tidak boleh ikut pelajaran di jam tersebut, atau ketika tidak mengerjakan tugas maka nilainya ada yang jelek. Beda halnya dengan sekolah yang privat, sekolah di rumah. Itu sistem sekolah di rumah ada unsur mewajarkan, ada unsur kompromi, sehingga level-level moralnya antara lain kedisiplinan, tanggung jawab, tepat waktu, kesadaran sebagai seorang siswa itu berbeda dibanding sekolah umum. Selain itu, model pengajaran 1 lawan 1 itu tidak mengasah pikiran, tidak membuat pikiran menjadi terangsang ya. Beda halnya dengan guru yang menghadapi banyak murid. Ada teman diskusi, ada teman untuk beradu pikiran, beradu gagasan. Dan juga menurut Quintilianus, guru manapun jelas akan lebih suka menghadapi murid yang banyak dibandingkan hanya menghadapi satu murid. Nah, ada beberapa quote menarik dari Quintilianus ya. Yuk kita bahas satu persatu. Kata Quintilianus, aku khawatir sekolah tidak menyediakan senjata untuk bertarung, tetapi cuma tamborin. Nah, maknanya apa? Quintilianus ini punya kekhawatiran sekolah tidak atau belum mampu menyiapkan bekal yang cukup bagi anak-anak, bagi murid, untuk bisa menghadapi kehidupan mendatang ya. Jadi tamborin ini kita tahu sifatnya hanyalah penggembira ya. Jadi tidak ikut ke gelanggang peperangan, tapi sifatnya peramai, penggembira, menyemarakkan suasana, tapi tidak ikut terlibat ke dalam tarungannya. Kata Quintilianus, bersumpahlah saat diperlukan saja, supaya tidak menurunkan kehormatan. Maknanya adalah kita nggak perlu terlalu banyak berjanji ya. Karena kalau kita tidak mampu memenuhi, maka kredibilitas kepercayaan orang kepada kita itu akan menurun dan bahkan semakin luntur ya. Kata Quintilianus,
Orang yang ingin terlihat bijak di antara orang bodoh, terlihat bodoh di antara orang bijak. Maksudnya adalah kita tidak usah mengada-ada, menambah-nambah sesuatu yang tidak kita tahu hanya supaya kita tampak atau terlihat bijak, tampak seperti orang yang pandai, orang yang berilmu, berpengetahuan luas. Tapi kita sampaikanlah sesuai dengan pemahaman kita saja, sesuai yang kita ketahui, sesuai yang kita pahami, yang kita terima. Tidak usah istilahnya keminter, sok pintar. Karena bagi orang yang tahu, kita hanya akan ditertawakan karena kita menyampaikan sesuatu yang mengada-ada. Memang orang yang tidak tahu bakal kagum dengan apa yang kita sampaikan, dengan pemaparan kita, istilah-istilah yang terkesan ilmiah, yang mungkin baru pertama kali mereka dengar. Tapi bagi orang yang tahu, orang yang berilmu, bagi yang sudah paham, mereka hanya akan menertawakan apa yang kita perbuat. Kata Quintilianus, seorang pembohong itu harus punya ingatan yang baik. Maknanya apa? Kebohongan itu berkesinambungan ya, harus terus berlanjut. Jadi kalau sekali sudah bohong, kita harus konsisten pada kebohongan yang sudah kita ciptakan. Dan kebohongan yang satu memicu atau memantik kebohongan yang lain, yang sesuai atau mendukung kebohongan yang paling awal kita sampaikan. Dan itu sangat melelahkan ya. Nah, kenapa sih sekali kita bohong akan berlanjut bohong lagi, dan berkesinambungan terus? Karena kita ingin orang itu tetap percaya pada kita. Kita ingin kebohongan kita itu diyakini, dipercayai oleh orang lain, sehingga kredibilitas kita tidak turun. Walaupun kita berbohong, tapi kita sadar untuk tetap mempertahankan kepercayaan orang lain terhadap kita, kredibilitas orang lain terhadap kita. Jadi supaya kita tetap dipercaya, tetap didengarkan oleh orang lain, maka kita perlu menunjang kebohongan pertama dengan kebohongan lanjutan, dengan kebohongan lanjutan lagi, kebohongan lanjutan lagi. Nah, itulah kenapa bohong satu kali harus terus berbohong, konsisten dalam kebohongan. Kata Quintilianus, lebih baik manusia itu bodoh tidak tahu apa-apa daripada pintar tapi memakai karunia Tuhan untuk menghancurkan sesama. Nah, konteksnya adalah banyak orang pintar itu tapi memanfaatkan kepintarannya, keahlian retorika, keahlian persuasi untuk mempropagandakan konflik, mempropagandakan sesuatu yang bukan kebenaran, sesuatu keburukan, sesuatu kebohongan, dan ini menimbulkan gesekan di lingkungan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan menyulut konflik. Kata Quintilianus, ketika kekalahan sudah tidak bisa dihindari, maka jalan paling bijak adalah menyerah. Ini konteksnya adalah ketika kita melakukan persuasi, retorika, kemudian ada pihak yang membantah atau menyanggah kebenaran yang kita sampaikan. Kemudian kita sudah menyadari bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu dalam posisi lemah, tidak lebih kuat daripada argumen bantahan yang sudah diberikan kepada kita. Maka kalau sudah begitu, kita sudah sadar kelemahan argumen kita, yang paling baik adalah menyerah. Tidak usah memaksakan diri, memaksakan kehendak untuk selalu terlihat menang. Ketika argumen, data itu sudah habis kita sampaikan, maka jangan paksakan untuk kembali berargumen. Jangan memaksakan untuk ngeyel, untuk membantah kembali sanggahan yang diberikan orang lain pada argumen kita. Nah, karena ketika bahan sudah habis, kebenaran itu sudah tidak ada dukungannya lagi, maka kecenderungannya, kemungkinannya adalah kita ngomong, berargumen secara ngelantur. Nah, ini tidak bagus, sebaiknya dihindari. Dan juga sifat dari retorika ala Quintilianus adalah bukan mengejar menang dan kalah. Jadi hasilnya itu seperti apa tidak dilihat, tapi yang penting adalah kita sudah berusaha menyampaikan argumen dengan sebaik mungkin. Itu adalah seni retorika ala Quintilianus.